Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut pada dua jenis mineral nikel, yaitu yang pertama saprolit dan limonit. Nah, di Indonesia mineral nikel ini ditemukan dalam batuan yang berbentuk seperti tanah, teman-teman. Jadi kadar nikel dalam batuan ini bisa jadi berkisar antara 0,8 hingga 3%. Dan tentu saja terbagi menjadi dua jenis, yaitu saprolit dan limonit. Nah, kalau kita mau sederhanakan, teman-teman, jadi ibaratkan daging sapi, jadi saprolit itu dianalogikan sebagai prime cut-nya, jadi seperti sirloin-nya atau tenderloin. Nah, sementara limonit ini, teman-teman, ini bisa dikatakan sebagai jeroan. Teman-teman, kalau untuk batuan saprolit ini sebenarnya kalau kita lihat kandungan nikelnya ini ada juga magnesium oksidanya ini sebenarnya tinggi, dan ada juga kadar kadar kobalt ini yang rendah. Nah, tentu saja dengan kandungan nikel yang tinggi, maka batuan saprolit ini umumnya mudah diambil, sehingga proses ekstraksinya itu untuk mengekstraknya ini dapat dilakukan secara sederhana, baik itu melalui panas atau biasa juga dengan disebut pirometologi. Nah, sementara itu, teman-teman, kalau batuan limonit ini memiliki kandungan nikel serta magnesium oksida yang rendah, tetapi kadar kobaltnya tentu saja sangat tinggi, teman-teman. Jadi karena batuan limonit punya kadar nikel yang rendah, tetapi batuan ini tidak bisa diproses lebih lanjut. Nah, meski demikian limonit punya keistimewaan, teman-teman. Jadi limonit ini punya kadar kobalt yang tinggi. eee, jadi jika kobalt ini tinggi, maka bisa diekstraksi dan produsen berpotensi punya untung besar, karena memang secara umum kobalt ini harganya bisa 2,5 kali lipat atau bahkan lebih dari itu dibanding harga nikel. Namun ekstraksi batuan limonit ini perlu cara atau metode khusus. Jadi nggak bisa dengan cara tadi. Jadi metode yang cocok untuk memproses limonit ya dengan hidrometeorologi tadi, ini dengan proses asam sulfat. Nah, lanjut ke perbedaan antara smelter RKEF dan HPAL ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya kita juga akan bahas tentang apa sih produk yang dihasilkan dari kedua smelter ini. Nah, dengan cara proses yang berbeda, tentu saja batuan saprolit dan limonit memiliki smelter atau fasilitas yang berbeda. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, saprolit ini sebenarnya lebih cocok diproses dengan metalurgi. Jadi umumnya diproses dengan smelter berteknologi ya RKEF tadi. Jadi sementara batuan limonit ini lebih cocok diproses dengan hidrometeorologi. Nah, jadi tentu saja menggunakan smelter dengan high pressure, temperatur tinggi tadi, atau ada penggunaan asam sulfat tadi. Nah, teman-teman, kedua smelter ini menggunakan prinsip pemrosesan dan hasil produk yang berbeda. Nah, jadi katakan ketika kita baca suatu berita, maka kita akan menemukan bahwa sebuah emiten ini biasanya ada menjelaskan tentang smelternya, misalnya tentang RKEF atau bukan HPAL, atau sebaliknya, teman-teman, dia pakai HPAL tetapi bukan RKEF. Nah, atau bisa jadi juga keduanya. Nah, perbedaannya, teman-teman, kalau smelter RKEF ini menggunakan listrik dan batu untuk sumber energinya. Jadi secara teknis memang pemrosesan dengan smelter berteknologi ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama tentang penyimpanan, pengeringan, kemudian pencampuran bahan, dan juga peleburan. Nah, teman-teman, kalau kita ingin lihat detail, nanti kita coba cantumkan melalui semacam ilustrasi atau gambar yang mungkin bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Nah, selanjutnya produk nikel dari smelter RKF ini sebenarnya kalau bisa lihat ini ferronikel atau kodenya itu FeNi, yang punya komposisi utama berupa besi dan nikel. Jadi ferronikel ini punya kadar nikel itu sekitar 15 sampai 40%.
Nah, di mana kadar nikel menentukan kualitas produk akhir. Selain ferronikel, smelter ini juga akan menghasilkan NPI atau nickel pig iron yang merupakan produk ferronikel dengan kualitas paling rendah dengan kandungan 2 hingga 15%. Nah, keduanya ini teman-teman bisa digunakan sebagai bahan baku stainless steel. Jadi jika nggak langsung dijual, keduanya bisa di-upgrade kualitasnya menjadi nickel matte yang bisa menghasilkan kandungan 30 sampai 80%. Dan ini yang sebenarnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Jadi nggak semua produk nikel jadi bahan baku baterai kendaraan listrik, teman-teman. Dan biaya investasi dari smelter RKF ini sebenarnya tergolong lebih murah dibandingkan smelter HPAL. Karena prosesnya relatif sederhana dan proses ini sebenarnya mirip seperti proses eh, masakan ini di sebuah kompor. Jadi hanya butuh wadah pemanas dan juga bahan bakarnya. Nah, meskipun demikian, biaya produksi smelter ini cenderung lebih mahal dibanding HPAL karena memang perlu energi, baik itu bisa jadi dari listrik atau justru dari batu bara. Kemudian smelter HPAL, teman-teman, ini semacam memproses nikel melalui tekanan panas. Jadi yang menjadi dasar di sini adalah menggunakan asam sulfat. Jadi selain ini berbeda dengan smelter yang dijelaskan sebelumnya yang menggunakan RKF tadi. Jadi smelter HPAL juga punya produk kobalt. Jadi dan beberapa unsur logam tanah yang bisa dibilang langka seperti skandium dan kobalt tadi. Jadi kedua logam ini sebenarnya terbilang langka dan memiliki harga yang lebih mahal dibanding nikel. Sehingga bisa memberikan keuntungan yang tinggi bila produsen nikel tadi bisa menjualnya kepada pembeli. Dan secara teknis, teman-teman, pemrosesan nikel ini jauh lebih rumit dibanding smelter RKEF tadi. Jadi sekurang-kurangnya ada 7 bagian dalam proses smelter HPAL ini. Yang pertama itu pengentalan, kemudian yang kedua pencampuran asam sulfat, yang ketiga penetralan, kemudian yang keempat pemisahan padatan batu, yang berikutnya adalah pemurnian tadi, dan yang berikutnya pemisahan antara kotoran dan yang mengandung nikel, dan selanjutnya yang terakhir adalah pemurnian melalui MSP, yaitu atau mix sulfat pemurnian yang bisa menghasilkan nikel. Dan teman-teman, untuk lebih detail sebenarnya kita bisa cantumkan melalui skema yang kita ambil dari Stockbit, teman-teman.